Sahabat, kejutan datang dari Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Penerima Non-Fiction Award 2021 selanjutnya adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005. Ia mendapatkan penghargaan ini karena kiprahnya dalam mengembangkan pemikiran strategis di bidang militer, khususnya dirgantara, peradaban, dan hubungan harmonis antara sipil dan militer. Peraih dari 5 rekor muri ini tentu saja seorang penulis buku yang sangat produktif. Ia bahkan menerbitkan 160 buku dalam kurun waktu 1 tahun. Ia juga seorang blogger di mana tulisan-tulisannya sangat menginspirasi para pembacanya. Kalau begitu kita sambut Cepi Hakim. Saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat bergembira, sangat berbahagia setelah menerima penghargaan award dari Satu Pena. Saya memang tidak menulis itu tidak sasarannya untuk memperoleh penghargaan atau award, tetapi memperoleh award atau penghargaan dari Satu Pena, saya kira itu sesuatu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya merasa berbahagia dengan itu. Saya merasa mendapat penghargaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang menulis, saya sudah mulai menulis itu jauh sebelumnya. Saya memang setelah pensiun pada tahun 2005 itu sudah berniat untuk berbagi, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Saya bertanggung jawab karena saya mempunyai pengalaman dan juga sedikit pengetahuan. Kalau saya tidak berbagi itu tidak bagus, berdosa saya. Jadi saya harus berbagi. Bagaimana berbaginya? Berbaginya itu saya menulis. Saya menulis banyak artikel, jumlahnya ratusan, dan juga menulis banyak buku. Sudah puluhan buku. Mudah-mudahan di akhir tahun ini saya menulis buku, saya bisa meluncurkan buku, melaunching buku saya yang ke-40. Jadi ratusan artikel di berbagai media dan puluhan buku. Puluhan buku ini juga memberikan saya kebanggaan tersendiri karena ternyata buku-buku saya dikumpulkan atau tersedia atau dijadikan perbendaharaan di Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Puluhan buku saya ternyata tersimpan di sana. Kemudian juga di Leiden University, buku saya juga ada puluhan di sana, tersimpan di Leiden University, Netherlands, negeri Belanda. Dan juga di Australia, di Australian National University, ada belasan, ada 13 buku saya di Australian National University, di perpustakaannya. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Di samping tentu saja di dalam negeri banyak sekali perpustakaan yang juga menyimpan buku-buku tulisan saya. Tulisan saya pada umumnya adalah memang berada di ranahnya defense dan aviation, tentang pertahanan keamanan negara dan juga tentang penerbangan atau tentang air and space. Nah, di samping itu ada beberapa tentang leadership, tentang human interest, tentang motivasi. Itulah yang saya berbagi. Jadi saya berbagi menulis dan juga mengajar. Saya mengajar di banyak lembaga pendidikan, baik militer maupun sipil. Dan mengajar atau memberikan kuliah umum atau ceramah dan lain sebagainya, tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi juga di berbagai seminar. Saya banyak diundang dan juga beberapa seminar di luar negeri. Misalnya saya pernah diundang berbicara di USINDO di Washington DC untuk sebuah topik tentang pertahanan keamanan, tentang angkatan perang negara kepulauan pada waktu itu, dan saya merasa bangga dan mendapat kehormatan karena hostnya adalah ketua USINDO sendiri pada waktu itu. Dan itulah rangkaian menulis dan mengajar yang saya lakukan ketika selesai menjalankan tugas aktif di Angkatan Udara pada tahun 2005. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata menulis itu memberikan kepuasan tersendiri.
Tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana buku-buku saya juga beredar di luar negeri. Tentang bagaimana saya juga diminta berbicara di banyak forum dan di televisi, ya, berbagai televisi dalam dan luar negeri. Saya banyak diminta berbicara di situ, terutama tentang penerbangan, terutama tentang aviation safety. Nah, menulis itu memang harus dimulai, dan dengan menulis kita akan terpaksa untuk banyak membaca, dan dengan membaca yang mencari bahan untuk menulis itu menyadarkan kita bahwa ternyata masih banyak yang kita belum tahu tentang apapun yang kita dalami. Nah, keinginan tahu atau kesadaran bahwa kita masih banyak yang kurang tahu itulah juga yang memberikan inspirasi bagi saya untuk kemudian lebih banyak lagi menulis, lebih banyak lagi membaca. Banyak kepuasan yang akan kita terima, banyak manfaat yang terlihat dari hasil menulis dan mengajar. Misalnya saja, saya pernah diundang oleh Presiden karena tulisan-tulisan saya. Pada waktu itu, Presiden mengundang saya ke istana untuk membantu beliau untuk menjadi ketua tim nasional evaluasi keselamatan dan keamanan transportasi, karena pada waktu itu dunia penerbangan kita sangat tercemar dengan begitu banyak terjadi kecelakaan, dan di dunia internasional kita dipertanyakan sampai sejauh mana kita mempunyai kemampuan untuk mengelola aviation safety misalnya. Dan itu karena tulisan. Berikutnya lagi, saya juga diundang oleh Presiden dalam sebuah sidang kabinet memberikan presentasi di sana. Masih berkaitan dengan aviation safety pada waktu itu, pada terjadinya kecelakaan pesawat Garuda di Jogja. Nah, pengadilan yang mengadili Kapten Marwoto dalam kejadian yang sama, kejadian Garuda kecelakaan di Yogyakarta itu mempunyai arti tersendiri juga bagi saya dalam konteks menulis. Mengapa? Karena tim pembela Kapten Marwoto di pengadilan itu menghubungi saya, minta izin untuk menggunakan tulisan-tulisan saya tentang dunia penerbangan yang tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan seorang captain pilot diadili di pengadilan pidana, pengadilan umum, karena terjadinya kecelakaan. Pada waktu itu almarhum M. Asegaf, pembelanya, minta izin sama saya. Jadi bisa dibayangkan betapa kekuatan tulisan-tulisan yang kita buat itu. Berikutnya, saya juga pernah diundang oleh Presiden lagi pada tahun 2014-2015. Saya menjelaskan tentang pengelolaan wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia. Saya menjelaskan tentang buku yang baru saya luncurkan pada waktu itu, yang judulnya agak memancing perhatian, yaitu Tanah Air Udaraku Indonesia. Setelah diterima oleh Presiden, saya menjelaskan banyak hal tentang Flight Information Region Singapura misalnya. Beliau mengeluarkan perintah pada waktu itu untuk segera menyelesaikan masalah itu. Tidak itu saja, saya pernah juga diundang oleh seorang menteri yang karena membaca tulisan saya yang menjadi headline di saat sebuah koran ibu kota pada waktu itu, saya diminta mempertanggungjawabkan tulisan saya itu, dan saya memberikan presentasi di forum rapat staf menteri yang bersangkutan. Jadi dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa betapa tulisan itu mempunyai dampak yang sangat positif. Dan bagi seorang penulis, itu adalah bagian dari kepuasan, sekaligus bagian dari menginspirasi untuk lebih lagi mendalami dunia tulis-menulis. Dunia tulis-menulis, menulis, berbagi, ceramah, kuliah, apapun, itu sebenarnya bagian dari olah intelektual yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang kalau dia tidak mau cepat pikun. Itu sebabnya itu menjadi pilihan utama saya. Setelah pensiun, saya memang berniat untuk sharing, untuk berbagi. Apa berbaginya? Menulis dan mengajar. Bagaimana dampak dari menulis dan mengajar? Saya sudah sampaikan tadi bahwa dia sangat berdampak luas
ke pemerintahan, dan ke masyarakat luas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat dunia penulisan di Indonesia sekarang ini? Terus terang, saya harus mengatakan bahwa kita sangat prihatin dengan kondisi para penulis di Indonesia yang karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan seseorang itu bisa mengandalkan untuk bisa hidup dengan hanya menulis. Ini adalah tantangan ke depan. Tantangan ke depan, bagaimana caranya kita bersama-sama untuk memikirkan, mencari solusi agar para penulis Indonesia dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Dengan ditingkatkan kesejahteraan para penulis, maka itu secara tidak langsung juga merupakan bagian dari program besar mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi pada Satu Pena terhadap penghargaan dan award yang diberikan kepada saya. Ini tentu saja dan pasti memberikan inspirasi bagi saya, menambah semangat saya untuk lebih semangat lagi untuk menulis dan menulis. Selamat menulis, terima kasih, Satu Pena.